Tonton terus News TV dan news.co.id agar tidak ketinggalan update berita terbaru dari kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Sebanyak 4 orang yang salah satunya mengaku sebagai oknum anggota Badan Intelijen Negara atau BIN berhasil diamankan oleh anggota Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk pada tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Keempatnya segera diserahkan oleh pihak kejaksaan ke pihak polisi Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Diki Andi Firmansyah, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk, keempat pria yang mengaku dari Surabaya ini mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk guna mengurus surat tilang. Bermula dari kecurigaan keamanan kejaksaan karena jam kerja belum dimulai, ada 4 orang yang hendak mengurus surat tilang dan salah satunya mengaku anggota BIN. Untuk membuktikan kebenaran keanggotaan oknum tersebut, keamanan melaporkan kepada Kasih Intel Kejaksaan. Hasil interogasi yang dilakukan Kasih Intel menduga kalau orang tersebut merupakan anggota BIN gadungan. Akhirnya oleh Kasih Intel Kejaksaan diserahkan ke Mapolres Nganjuk guna proses hukum lebih lanjut. Pihak kejaksaan juga menyerahkan barang bukti berupa 1 unit mobil dan KTA BIN yang diduga palsu, serta barang bukti lain. Bahwa kami telah berhasil menangkap seseorang yang mengaku anggota BIN, Badan Intelijen Negara. Ditangkap di kronologinya gimana? Kronologinya ya tadi pagi sekitar jam 5 pagi habis subuh itu datang seseorang itu menggunakan 1 unit mobil R3 warna putih bersama 4 orang, ya, salah satu yang mengaku anggota BIN untuk mengambil tilang. Kemudian dari keamanan kami, kamdel kami bertanya maksud tujuannya ke Kejari Nganjuk itu ada apa. Dan dijawab mau mengambil tilang dan menunjukkan kartu anggota Badan Intelijen Negara. Kemudian dari anggota kamdel menghubungi saya bahwa ini ada seseorang untuk kemudian dari kami menghubungi pimpinan bertanya saya untuk melakukan pengamanan dan sterilisasi. Diketahui awal itu sebagai BIN gadungan bagaimana? Setelah kami melakukan pengamanan dan sterilisasi kantor, kami langsung menghubungi anggota BINDA Nganjuk. Nah, ternyata memang bukan anggotanya. Kita lakukan koordinasi dan langsung kita interogasi bahwa dia bukan anggota BIN. Selain mengurus tilang, apa di kejaksaan melakukan intimidasi atau pemerasan gitu? Sementara ini belum ada, cuman patut diduga mungkin di daerah lain bisa dilakukan. Apalagi kalau pagi-pagi jam 5 pagi mengambil tilang kan patut dicurigai ada apa. Apalagi mengganggu anggota. Berapa orang yang tidak manggil? Yang mengaku 1 orang, cuman rombongannya 3 orang. Berarti berempat 1 mobil. Untuk identitasnya bisa disebutkan dari mana? Dari mana atau inisialnya aja gitu? Inisialnya sebentar. R Dari daerah lokal Nganjuk atau luar Nganjuk? Inisialnya RVP, RVM. RVM yang mengaku itu ya? Yang mengaku atas nama Dari mana? dia berasal dari Surabaya. Awalnya ditanya itu dari dinas. Kemudian sempat kita interogasi juga mengaku dari Lantamal. Terus tanya anggota BIN dari tentara apa dari sipil, mengaku dari sipilnya. Apa sudah kejaksaan? Saat ini pelaku ada di mana? Setelah kita interogasi, kita langsung pengamanan kita serahkan ke Polres Nganjuk untuk dilakukan proses lebih lanjut. Berarti keempatnya diserahkan ke sini apa 1 orang itu saja? Seluruhnya. Karena Tidak menutup kemungkinan temannya bertiga itu suatu komplotan. Nanti tinggal pengembangan dari rekan-rekan penyidik Polres Nganjuk. Berarti bukti yang diamankan kartu tanda BIN itu tadi ya? Kartu itu tadi ya? Kartunya 1 unit mobil dan bersama teman-teman sekarang kita serahkan ke Polres Nganjuk untuk ditindaklanjuti. Apa sebelumnya sudah pernah ke kejaksaan seperti itu? Sebelumnya belum pernah, cuma ada beberapa tapi bukan orang yang sama mengaku anggota BIN juga, tapi masih kita lakukan pendalaman atas orang itu. Sementara Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Igusti Agung Ananta membenarkan pihaknya menerima 4 orang yang mengaku dari anggota BIN yang sebelumnya ditangkap oleh pihak kejaksaan. Jadi itu udah kita terima penjelasan dari Kasih Intel Kejaksaan, intinya koordinasi yang baik
nanti kita akan terima laporannya dan kita tindak lanjuti. Tentunya kita akan lakukan pemeriksaan. Jadi untuk yang awal ini kita lakukan pemeriksaan. Kalau memang nanti disampaikan oleh anggota BIN daerah memang benar yang bersangkutan tidak ada bisa menunjukkan KTA BIN daerah, ya kita akan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada berapa orang kan? Ya, sementara baru satu yang dilaporkan. Nanti yang satu yang lain-lainnya kalau memang ada tambahan nanti kita akan sampaikan. Kan tadi Pak Kasintal menyampaikan yang diserahkan 4 orang dan 1 unit mobil. Oke, ya itu nanti yang 4 orang itulah kita periksa. Sementara kan kita akan dari 4 itu nanti masih kita periksa dulu. Mana yang berperan aktif, mana yang ini yang menyampaikan. Nah, kan dari 4 itu yang menyampaikan mana, nah nanti kita akan dalami. Oke. Seperti itu ya, nanti saya nggak bisa sampaikan tindak lanjutnya lagi karena kita akan dalami. Karena kita baru menerima pagi ini selesai dari acara. Informasinya ada kartu anggota BIN-nya kan? Oke. Sementara itu kita sampaikan masih fiktif, nanti kita akan proses ya. Jika ditemukan bukti pemalsuan dan penipuan, pemerasan, serta tindakan kriminal lainnya, pihak polisi akan segera menetapkan tersangka dari keempat orang tersebut. Haryadi Suwandito, N News TV.